Dalam lab, Persika ditanyai oleh Kruger apakah mereka bisa mengembalikan datanya Liko kalau mereka sudah mendapatkan file nomor 7. Kata si Persika, iya. Persika nanya ke Kruger, apakah Liko itu mati karena kecelakaan? Kruger tidak mau menjawab karena itu adalah sebuah pembicaraan yang sudah dibicarakan berkali-kali. Komandan diberi misi oleh Persika untuk mendapatkan file nomor 7 yang berada di markas 0. Areanya di area S02. Komandan mengirimkan tim air untuk melakukan tugasnya. Singkat cerita, di jantung dari markas 0, M16 memberikan verifikasi data file nomor 7 kepada RO. RO lalu menghubungkan dirinya ke mainframe milik Sampis Perry. Tujuannya yaitu mencari file nomor 7. Ya, tentu saja karena mereka berada di wilayah Sampis Perry dan markas 0 ini adalah sebuah bekas pabrik milik Sampis Perry. 20 menit kemudian RO ini sudah menemukan sebuah database di mana file nomor 7 itu tersimpan. Lalu dia memberitahukannya kepada Persika. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Sampailah mereka ke lokasi database. Tinggal Sopmod lah yang akan mencari file tersebut untuk di-download ke RAM-nya. File itu udah ditemukan dan di-download oleh Sopmod 2 menuju RAM-nya, tetapi itu butuh waktu yang lama. Mereka harus diam di situ sampai downloadnya kelar, kalau enggak bisa ketahuan musuh. Saat masih dalam proses download, M16 beritahu Ero bahwa dia sudah melihat sebuah drone milik Sampis Perry. Artinya Sampis Perry sudah menemukan koordinat mereka. Ero ini nggak percaya apa yang M16 katakan. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang disebabkan oleh pasukan Sampis Perry. Mau nggak mau mereka harus siap-siap dengan serangan para Sampis Perry yang akan datang menuju mereka. Dan tentu saja RO harus minta tolong kepada komandan untuk membantu mereka. Download udah selesai, selanjutnya adalah kabur. Sopmod 2 memberitahu RO bahwa gerbang untuk kabur sudah ditutupi oleh Sampis Perry. M16 punya cara, yaitu dia harus ledakin gerbang sendirian. Tapi cara itu beresiko menurut RO karena mereka harus mencari cara lain itu terlalu lama. Jadi mau nggak mau mereka harus memakai caranya M16. M16 sudah meledakkan gerbang dan ada juga sebuah angkutan untuk menyelamatkan mereka. Datanglah. RO dan Sopmo 2 menaiki angkutan tersebut. Sayangnya M16 tidak bisa karena ledakan tersebut memblokir jalannya. Angkutan tersebut lalu pergi meninggalkan markas 0 dan juga M16. M16 menghubungi Persika, lalu bertanya soal Liko. M16 ini nanya, kenapa Persika itu masih aja mikirin si Liko padahal udah mati. Persika ini menjawab bahwa rasanya kematian Liko itu bukan sekedar kecelakaan. Persika ini curiga, gak mungkin si Liko itu mati karena kecelakaan. Penyebab kematian Liko inilah menjadi tanda tanya bagi Persika. Persika menyuruh M16 untuk pergi menuju sumber sinyal yang aneh. Setelah Persika mendownload sebuah file yang menarik dari mainframe milik Sampis Perry, M16 sekarang berada di sebuah pabrik tua. M16 ini melakukan scanning di area sekitarnya. Lalu sebuah bagian blueprint dari pabriknya dia tempat ini ada di neural cloud-nya, di mana blueprint tersebut sudah dia miliki sebelumnya rasanya. M16 ini langsung bertanya-tanya, kok bisa? Persika jawab bahwa M16 ini pernah ke pabrik tersebut sebelumnya. Neural cloud milik M16 ini memiliki otoritas untuk mendownload cetak biru tersebut atau blueprint. Neural code-nya M16 akan mengunduh lagi jika M16 terhubung ke jaringan pabrik tersebut. M16 ini mengatakan dia ini nggak pernah ke pabrik ini sebelumnya. Persika jawab bahwa neural code itu bisa dimodifikasi dan tentu saja ada data-data dari neural code-nya milik M16 yang dihapus. Dan neural code M16 ini nggak bisa diduplikasi karena M16 ini adalah tidul buatan 16 lab, sama seperti anggota-anggota tim AR lainnya. Bisa dibilang neural cloud-nya ini tunggal, bukan cadangan. Artinya kalau datanya hilang, ya benar-benar hilang. Nggak bisa dikembalikan. Persika ini tiba-tiba mengatakan sesuatu, bahwa kata Persika ini, mereka telah mengeksploitasi tempat tersebut. M16 nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh Persika.
Persika tanya kepada M16 apakah M16 tahu insiden kupu-kupu. Insiden kupu-kupu itu adalah insiden yang merenggut nyawanya Liko. Dalam insiden tersebut ada kejadian seperti kerusuhan yang berada di pabrik tersebut. Pabrik yang sekarang M16 Pijaki sekarang ini. Kejadian itu terjadi dalam waktu 1 malam, tetapi penyebabnya masih belum diketahui. Kejadian itulah yang membuat Liko mati dan juga terciptalah sebuah Sampis Perry yang menjadi musuh umat manusia. M16 sekarang berada di sebuah ruangan di mana ruangan tersebut terdapat sebuah sesuatu seperti inkubasi. Di ruangan tersebut M16 menemukan pemancar sinyal. Lalu dia memberitahukannya kepada Persika. Pemancar tersebut punya orang, tapi bukan dari Genka maupun dari Sampis Perry. Artinya ada orang yang pernah ke situ sesudah insiden kupu-kupu. Persika suruh M16 untuk cek pemancar tersebut. M16 jawab ini cuma pemancar biasa, isinya nggak ada. Lalu Persika mengatakan tentang kunci. Katanya kuncinya adalah ruangan itu sendiri. M16 ditanya oleh Persika, apakah M16 ini melihat sebuah alat pemantau? M16 menjawab ada, tapi udah rusak. Lalu Persika bertanya lagi, apakah di alat itu ada sebuah rekaman yang tersimpan? M16 mencarinya dan menemukannya. M16 kayaknya telah menemukan sebuah rekaman CCTV. Itu mau diretas tetapi diblok oleh Sampis Perry. Otoritasnya terlalu tinggi. Jika dipaksa, maka M16 akan ketahuan. Lalu M16 mengambil sebuah transistor dari sakunya. Transistor itu memiliki virus parapluid dan transistor itu harus disuntikan ke M16 agar M16 ini memiliki otoritas Sampis Perry walaupun terbatas, dan transistor itu bisa perlahan mengganti neural cloud-nya M16 kayak menulis ulang gitu. Jika M16 berhasil menyelesaikan misinya dalam waktu 12 jam, M16 bisa diperbaiki oleh Persika. Kalau enggak, dia akan jadi Sampis Perry dan semua yang dia miliki akan menghilang. Tapi tunggu, itu cuma suntikan pertama. Bagaimana dengan suntikan kedua? Jika M16 menyuntikkan transistornya kedua kalinya, M16 hanya butuh 12 menit sebelum dia menjadi Sampis Perry. Ini kayaknya harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah file atau data yang bisa memperbaiki M4. M4 masih belum sadarkan diri. Dia ini bermimpi. Dia melihat anak perempuan yatim di mana orang tuanya telah meninggal karena serangan udara dari militer. Lalu anak itu menemui tentara. Dia tembak tentara itu. Alasannya adalah karena dia ingin balas dendam untuk keluarganya. Kayaknya nggak mati sih. Karena itulah terjadi kegaduhan sampai membuat anak gadis itu tak sadarkan diri. Anak tersebut nggak ngelakuin sendirian. Dia bersama orang yang bernama Clamor. Clamor inilah yang memberikan pistol kepada anak tersebut. Lalu penyerangan tadi itu adalah rencananya Clamor. Karena dia ini seperti mengincar seseorang. M4 ini langsung bertanya-tanya, kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu? Lalu ada sebuah suara perempuan yang bertanya kepada M4, apakah M4 itu khawatir dengan anak tersebut? M4 ini menjawab bahwa dia ini cuma kepo banget. Apakah anak itu sudah benar-benar mati? Pertanyaan M4 itu dijawab oleh suara gadis. Jawabnya bahwa anak itu akan terus hidup sampai memenuhi tujuannya. M4 lalu tanya ke suara gadis, siapa dia sebenarnya? Lalu suara gadis bertanya kepada M4, apakah M4 tidak mengingatnya? Karena kata suara gadis bahwa mereka berdua ini pernah ketemuan. Setelah M16 mengekstrak file yang dicari, Persika suruh M16 untuk mengirimkan file tersebut melalui drone ke lab 16. M16 sekarang merasa pusing karena sebagian modulnya mulai ditulis ulang oleh Sampis Perry. Lalu sambungan komunikasi dia dengan Persika akan menghilang. Dan saat inilah M16 akan mengatakan kata-kata terakhirnya. Karena kata-kata M16, M4 terbangun dan meneriakkan nama M16. Ini dikarenakan karena Persika itu mengirimkan suara M16 ke neural cloud-nya M4 sebagai penenang. M16 lalu bertemu dengan pemimpi. Pemimpi ini memberitahu kepada M16 bahwa drone yang dikirim M16 ini ditembak. Pastinya Sampis Perry yang ngelakuin, tetapi jatuhnya di luar wilayah mereka. M16 ini tanya ke pemimpi, kenapa pemimpi nggak bunuh dia?
Pemimpi ini menjawab bahwa pemimpin mereka yaitu Dalang ingin bertemu dengan M16, tapi M16 nggak melihat dia. Pemimpi itu mengatakan bahwa Dalang itu ada di pikirannya M16.